Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita masih membahas tentang jenis-jenis syirik besar. Yang pertama adalah kemarin syirik dalam ketakutan, telah kita bahas. Begitu juga tentang jenis-jenis rasa takut itu sesuai dengan tingkatan hukum-hukumnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kembali di jenis syirik besar yang kedua adalah asyirku fil mahabbah, yaitu syirik dalam kecintaan. Tayyib jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bab ataupun penjelasan tentang masalah syirik dalam ketakutan, kita pernah membahas tentang masalah bahwa takut kepada Allah itu harus diikuti dengan rasa cinta dan juga rasa harap, ya. Karena seseorang jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menghadirkan rasa takut saja, maka ini merupakan agama sekte dari kaum Khawarij, ya. Oleh karenanya bahwa al-mahabbatu ataupun cinta ini merupakan dasar agama Islam yang dimana porosnya itu selalu berputar padanya, ya. Sehingga sempurnanya seorang hamba dalam mencintai Allah akan menyempurnakan agamanya, dan berkurangnya seorang hamba dalam kecintaan kepada Allah maka akan mengurangi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diperhatikan. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan cinta di sini? Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah mahabbatul ubudiyah, kecintaan dalam hal ibadah, al-mustalzamatu lidzulli wal khudu', yang mengandung makna ketundukan dan makna kepasrahan, ya. Wa kamalut ta'ati wa itharul mahbubi ala ghairihi, serta mengandung makna ketaatan yang sempurna dan menjadikan ia mendahulukan sesuatu yang dicintai dari yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbah, gitu. Sehingga rasa cinta di sini disebut rasa cinta yang murni, ditujukan hanya kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Itu jamaah rahimakumullah. Taib. Cinta ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah cinta yang khusus ataupun mahabbah mukhtassah. Ia adalah cinta yang melahirkan ibadah, ya. Yang dimana di sini mengandung kesempurnaan kepasrahan dan juga kesempurnaan ketaatan bagi yang dicintai. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta yang kedua adalah cinta mushtarakah, cinta kebersamaan. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, cinta ini ada 3 macam. Yang pertama adalah mahabbah tabi'iyah, rasa cinta secara alami. Contoh, ketika seseorang dalam keadaan lapar, dia akan mencintai makan. Dia menyukai makanan. Ketika seseorang dalam keadaan haus, maka dia akan menyukai minuman. Ketika seseorang dalam keadaan panas,
maka dia akan menyukai sesuatu yang dingin. Maka ini merupakan mahabbah tabi'iyah, cinta secara alami. Kemudian jenis cinta yang kedua adalah mahabbah isfaq, cinta kasih sayang. Ini seperti ditunjukkan orang tua kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya, dan yang lain sebagainya. Ini yang disebut dengan mahabbah isfaq, cinta kasih sayang. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah mahabbah uns wa ulf, yaitu cinta ketenangan serta ketentraman. Seperti contoh kecintaan seseorang kepada pasangannya, kecintaan teman kepada sahabatnya, dan yang lain sebagainya. Maka tiga jenis cinta ini tidak mengandung pengagungan dan merendahkan diri, sehingga ini tidak masalah, ya, tidak salah dan tidak masalah, dan juga tidak menyaingi terhadap kecintaan secara khusus gitu. Dan juga orang yang memiliki rasa cinta seperti ini itu tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu diingat bahwa kecintaan yang khusus itu harus didahulukan daripada kecintaan manusia terhadap baik secara alami, kasih sayang ataupun cinta ketenangan dan ketentraman. Artinya mahabbah kecintaan yang khusus kepada Allah lebih didahulukan dari yang lainnya. Itu jamaah rahimakumullah. Tayyib. Beliau mengatakan wal mahabbatul mukhtassah wa hiya mahabbatul ubudiyah hiya al-madhkuratu fi qoulihi ta'ala, dan bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menyembah kepada selain Allah, ya, ataupun ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, kecintaan mereka terhadap tandingan-tandingan Allah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, padahal harusnya orang-orang beriman itu kecintaannya kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan kepada selainnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, dalam ayat ini jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengomentari dengan komentar akhbarallahu taala anna man ahabba min dunillahi syai'a kama yuhibbullah fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada fil hubbi wa ta'zim. Allah menghabarkan dalam ayat ini bahwa siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah, itu rasa cintanya sama dengan rasa cinta dia kepada Allah, maka berarti dia telah menjadikan sesuatu selain Allah itu tandingan Allah dalam hal kecintaan dan dalam hal pengagungan. Jadi ketaatan dia kepada yang dicintai itu sama dengan ketaatan dia kepada Allah. Ketundukan dia kepada yang dicintai itu pun sama dengan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang seperti ini telah menjadikan sesuatu yang ia cintai itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Di halal melakukan perbuatan yang haram dia ikuti, melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah dia ikuti karena cinta dia kepada sesuatu ini. Maka hal tersebut dapat merusak tauhidnya, menjadikan dia telah melakukan perbuatan syirik akbar. Itu jamaah rahimakumullah. Tayyib. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga mengatakan dalam tafsir beliau tentang ayat ini. Beliau mengatakan yadhkurullahu ta'ala halal musyrikina fid dunya wa ma lahum fil akhirati minal adzabi wan nakal. Allah menyebutkan keadaan orang-orang musyrik ini di dunia. Ya. Mereka mendapatkan sesuatu di dunia, tapi di akhirat mereka akan mendapatkan azab dan juga siksa. Di mana ketika mereka menjadikan Allah itu andadan, yaitu tandingan,
yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka yusawunahum billahi fil mahabbah wa ta'zim, menyamakan kecintaan dan pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Maka wa hadzal ladzi qalahu Ibnu Katsir wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan inilah perkataan Ibnu Katsir yang diambil pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama hakallahu hadhi taswih anhum fi qawli, sebagaimana Allah mengisahkan, menceritakan dalam menyamakan dirinya dengan yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, maka demi Allah sesungguhnya kami dahulu di dunia ya dalam keadaan sesat yang nyata. Idnu sawwikum bi rabbil alamin, ketika kami mempersekutukan kalian dengan Rabb alamin. Inilah orang-orang yang nanti ketika mereka dulu di dunia telah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai tandingan. Sehingga apa? Dia akan menyesal, lalu kemudian dia akan mengatakan, demi Allah, dulu yang kami lakukan ini merupakan hal yang sangat sesat, sehingga dulu kami menyamakan ataupun menjadikan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Nah, ini menjadi peringatan yang besar bagi kita bahwa rasa cinta itu jika memiliki nilai ubudiyah, ketaatan yang tinggi, maka tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan kalimat walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Ai maksudnya adalah asyaddu hubban lillah min ashabil andadi lillah. Kecintaannya itu lebih besar dari siapa? Dari mereka makhluk ataupun siapapun yang dijadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa asyaddu hubban lillah min ashabil andad li andad. Ya. Yaitu rasa cintanya kepada Allah lebih besar daripada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu kepada sebagaimana kecintaan dia kepada Allah, maka dia telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan bahwa fihi anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fahuwa syirkul akbar. Siapa saja yang menjadikan tandingan dan menyamakan kecintaan dia dengan kecintaan kepada Allah, maka ini masuk ke dalam syirik besar. Ini berbahaya jamaah sekalian rahimakumullah tentang masalah kecintaan ini. Karena berapa banyak dari kaum muslimin ya, sehingga mereka ketika mencintai temannya ataupun mencintai pasangannya menjadikan mereka gelap mata, buta mata mereka. Mereka berani untuk melakukan hal-hal yang justru melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang seperti ini. Ini merupakan perbuatan dosa besar. Dan kita akan dihukum jika kita melakukan perbuatan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wa qulna qariban, telah kami sampaikan sebelumnya, inna mahabbatallah allati hiya mahabbatul ubudiyah, bahwa kecintaan kepada Allah yang dimana kecintaan tersebut merupakan kecintaan ibadah, yajibu an tuqaddima 'alal mahabbati allati laysat ubudiyah, wajib untuk didahulukan dari kecintaan kepada sesuatu yang tidak bernilai ibadah, yaitu cintaan mustarakah, yaitu kebersamaan. Seperti cinta dia kepada bapaknya, cinta dia kepada anak-anaknya, cinta dia kepada pasangannya, suami ataupun istri, dan cinta dia terhadap harta. Kenapa?
Karena jika seandainya seseorang kok lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaannya selain Allah Subhanahu wa taala dari kecintaannya kepada Allah, maka Allah akan mengancam mereka. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Allah taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakan jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwatukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan juga pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang telah kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum itu lebih kalian cintai, minallahi dari Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan berjihad di jalannya, fatarabbasu kata Allah, tunggulah nanti hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah akan memberikan keputusan kepadanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Di sini memiliki makna bahwa ancaman Allah terhadap mereka yang mendahulukan kecintaan duniawiyahnya terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada 8 jenis sifat orang yang disebutkan di dalam ayat ini, ya. Nah, tapi jika kecintaannya kepada hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini adalah hanya cinta saja, ya, artinya adalah bahwa ini merupakan tabiat manusia, punya rasa cinta, ya. Makanya dalam surat Ali Imran disebutkan zuyyina linnas hubbus syahawat, manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan kecenderungan cinta terhadap hawa nafsunya, keinginannya, ya. Akan tetapi yang jadi masalah apakah ia lebih ithar, lebih mendahulukan kecintaannya terhadap hal-hal tersebut, atau kecintaannya terhadap hal tersebut itu di bawah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kecintaan tersebut hanya bersifat suka dan cinta saja, tidak menjadikan ia meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang diperbolehkan di dalam syariat, gitu. Nah, ini perlu sekali diperhatikan. Nah, sehingga beliau Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini menyebutkan ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari kecintaannya kepada yang lainnya. Pertama adalah orang yang mencintai Allah, ya, yang lebih mencintai Allah pasti, ya, dia akan mendahulukan sesuatu yang Allah cintai dari perbuatan, ya, ataupun perkataan melebihi dari apa yang dia cintai dari diri dia sendiri, mungkin dari kesenangan, kenikmatan, harta, anak ataupun negara. Dia akan selalu dahulukan Allah, ya. Melakukan sebuah perbuatan, kalau perbuatan itu dicintai Allah, kemudian berbentrokan dengan kehidupan duniawiyah dia, maka dia akan lebih melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya, apapun yang menjadi tanggungan dia dalam urusan dunianya, pasti ia lebih mementingkan akhiratnya, gitu. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, tanda-tanda yang menunjukkan dia cinta kepada Allah adalah bahwa orang yang mencintai Allah itu akan mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dia ikuti. Baik perintah ataupun larangan, dia akan memperhatikannya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran potret mereka yang cinta kepada Allah itu pasti mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 hingga 32. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ya,
ikutilah aku. Maksudnya ini Allah perintahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, ya, untuk mengatakan hal tersebut kepada umatnya, untuk mengikuti beliau. Sehingga dengan mengikuti beliau, ya, Allah akan cinta kepada mereka. Dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya adalah hanya kita ini ketika mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan 3 hal. Pertama, kecintaan Allah. Yang kedua adalah kecintaan Rasul, dan ketiga apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Gitu. Kemudian Allah juga perintahkan kepada Rasulnya, Qul ati'ullaha war Rasul. Katakan, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Artinya adalah bahwa jika mereka berpaling dari Allah dan ketaatannya kepada Rasul, maka mereka disebut orang-orang kafir. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Taib. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengomentari perihal perkara ini, bahwa idda'a qaum mahabbatullah, ada jika seandainya sebuah kaum itu mengaku mencintai Allah, kemudian turunlah ayat tentang kecintaan ini, ayat tadi, ya, maka dalam ayat ini, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ini menjelaskan dalil tentang kecintaan kepada Allah serta hasil dan faedahnya. Adapun dalil dan tanda-tandanya adalah yang mengikuti Rasulullah. Artinya begini, ketika ada seseorang melakukan sesuatu, pasti yang ia lakukan akan berbuah hasil. Contoh, orang bekerja, hasil pekerjaannya adalah dia mendapatkan uang, ataupun mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh sang pemberi kerjaan. Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dosa-dosanya. Itu yang kedua, tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Tayyib. Kemudian yang ketiga, ya, dari tanda jujurnya kecintaan hamba kepada Rabb-nya itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan kaum lagi yang mereka yuhibbuhum, dicintai Allah, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin, lembut kepada orang beriman, a'izzatin alal kafirin, dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumatal laim, dan mereka tidak takut atas celaan orang-orang yang mencela. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa ciri-ciri hamba-hamba Allah yang mereka jujur dalam kecintaannya kepada Allah, tidak murtad. Dikatakan saya beriman, saya muslim, baru diberi nasi kotak, nasi bungkus, diberi sarimi sekerdus, dia telah meninggalkan agamanya. Baru diuji dengan adanya corona, dia telah melakukan kejahatan. Baru diuji anaknya sakit, istrinya sakit, keluarganya menderita sakit, kemudian dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tidak. Baru diuji, ya, dengan sesuatu hal dia kok membenci sesama muslim, dia justru malah pro kepada orang-orang kafir. Baru diuji dalam urusan dunia, ya, dia kok tidak mencintai Allah,
kemudian dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ya merupakan kedustaan dalam kecintaan dia kepada Allah. Orang yang jujur dalam kecintaan dia kepada Allah, maka dia tidak akan mungkin menanggalkan agamanya. Ya. Maka Allah sebutkan orang-orang yang cinta, jujur cintanya kepada Allah itu, mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun akan mencintainya. Pasti. Ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tandanya, yaitu adillatin alal mu'minin. Dia akan punya sikap lemah lembut terhadap sesama mukmin. Sangat mengherankan sekarang. Ya. Kita keluarkan taji kita benci kepada sesama mukmin, sesama muslim. Tapi kok justru kita berlemah lembut kepada selainnya. Ya. Mereka saudara kita, meskipun mereka berbeda pandangan dari kita, tapi mereka itu saudara kita muslim. Cara menasehatinya pun dengan cara yang baik. Kalaupun mereka menolak, ya, maka bagaimana caranya kita bisa tetap memiliki ukhuwah yang baik kepada mereka. Ya. Jangan justru malah kita membenci mereka. Kebencian kita ini hanya kebencian dari sisi perbuatan mereka, bukan kebencian dari individualnya, jamaah. Ini perlu diperhatikan. Ya. Makanya Al-Imam Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, yakununa lil mu'minina kal walid li waladihi. Harusnya nih, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagikan rasa cintanya seorang bapak kepada anaknya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Saling menyayangi, berlemah lembut, dan juga mengasihi saudara kita sesama mukmin. Jangan sedikit-sedikit hanya ada permasalahan lalu kemudian kita benci kepada orang lain, tidak. Jangan, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa disebut sebagai al-qawi, orang yang kuat, itu bukanlah orang yang menang dalam bergulat ataupun dalam bertengkar, tidak. Orang yang kuat itu adalah orang-orang yang mampu untuk menahan dirinya dari amarah, lebih mengalah. Itu yang dimaksud dengan orang yang kuat, bisa mengontrol diri, karena yang kita hadapi adalah sesama mukmin, sesama muslim, bukan yang lainnya. Ya, ini salah. Ya. Makanya ya, tanda orang yang jujur cinta kepada Allah itu yang pertama adalah Allah. Dia cinta kepada Allah. Yang pertama adalah apa? Saling lemah lembut kepada sesama mukmin muslim. Kemudian yang kedua, jamaah, tandanya adalah apa? Bersikap keras, memperlihatkan sikap keras dan tegas, serta kemuliaan di hadapan orang-orang kafir. Ya. Jangan kita menampakkan ketundukan, kelemahan kepada mereka, jangan. Ya. Seringnya kita ini orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu sangat orang-orang kafir. Itu tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah annahum yujahiduna fi sabilillah bin nafs, ya, wal yad wal bal wal lisan. Jadi orang cinta kepada Allah itu dia akan berjihad di jalan Allah dengan jiwa, tangan, harta dan lisannya. Di'izazi dinillah, untuk memuliakan agama Allah, wa qama a'dahi bi kulli wasilah, dan juga untuk, ya, menundukkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Ini. Ya.
harus berjihad di jalan Allah. Nggak mampu dengan jiwa, nggak mampu dengan tangan, dengan harta. Ayo berjihad dengan harta. Ya. Nggak mampu dengan harta, dengan lisan. Sampaikan kebaikan kepada orang lain. Tujuannya apa? Untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat adalah annahum la ta'khudhuhum fillahi laumatan la'im. Dia tidak tergoyahkan dan tidak menghiraukan ya, orang-orang yang mencela dia. Enggak ngefek bagi dia. Ya, cibiran manusia, celaan manusia, tuduhan manusia ya, atas pengorbanannya. Ya. Maka dia enggak ngefek selama dia dalam kebenaran ya, selama dia dalam kebaikan, maka dia tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela dan menuduhnya ya. Karena mereka yakin ya, apa yang mereka perbuat ya, dan mereka kuat imannya serta keyakinan mereka ya, menjadikan hamba-hamba Allah ini yang benar-benar cinta kepada Allah memiliki sifat bahasa kita cuek terhadap mereka, orang-orang yang selalu menentang, selalu mencela dan yang lain sebagainya. Nah itu, inilah jamaah sekalian rahimakumullah ya. 4 ciri orang-orang yang benar-benar jujur dalam kecintaan kepada Allah. Begitu juga ya 4 tanda ya, 4 tanda-tanda hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, jamaah rahimakumullah. Di sini dijelaskan lagi sama beliau sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada 10 sebab kata beliau yang dapat mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Ya. Ataupun Allah akan mencintai kita. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi wat tafahumi li ma'anihi wa ma urida bih. Membaca Al-Quran, mentadaburi dan memahami makna-maknanya dan maksudnya. Ini akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Al-Quran. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran itu adalah ahlullah. Mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dengan kita belajar Al-Quran, mempelajari isi-isinya, ya, dan mentadabburi makna kewajibannya ditinggalkan, ini salah. Kewajiban dulu kita laksanakan, kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan sunnah. Apapun amalan sunnah yang kita mampu kerjakan, kerjakan. Ya. Kerjakan. Selagi kita punya kesempatan, selagi kita punya kekuatan fisik, selagi kita punya kekuatan iman, ya, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut sebelum datang waktu-waktu yang dimana kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya. Ini sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku kabarkan, ya, maka akan aku sampaikan peperangan kepada mereka. Nah, di situ disebutkan, dan tidaklah seorang hamba yang ketika dia menjalankan kewajiban kemudian menjalankan nawafil, sesuatu yang sunnah, maka sebab-sebab itu ya menjadikan aku cinta kepadanya. Kalau aku cinta kepadanya, fakuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, maka pendengaran dia akan aku jaga, penglihatan dia akan aku jaga. Ya.
telapak kaki dia, jejak dia, langkah dia akan aku jaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika minta akan Allah beri. Ya, jika mohon pertolongan Allah akan tolong, dan jika mohon ampunan maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Luar biasa. Ini bentuk cinta Allah kepada hamba jika hamba tersebut mencoba mendekatkan diri dengan amalan wajib dan amalan sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dawamu dzikrillahi ala kulli halin bil lisan wal qalb wal amal, yaitu mendawamkan, ya, merutinkan selalu zikir kepada Allah dalam setiap sesuatu, setiap hal, dalam setiap hal, dengan lisan, hati dan amal. Contoh zikir kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mengingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun kita mengingat Allah. Ya. Dan ternyata zikrullah ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk diberi nasihat, diberi sebuah amalan, kata Nabi, la yazalu lisanaka ratban dzikrillah. Adalah lisanmu itu selalu kau basahi dengan zikir kepada Allah, daripada bengong. Ya. Apalagi kita sedang dalam keadaan WFH. Artinya adalah kita hanya di rumah saja banyak-banyak zikir kepada Allah. Bisa jadi ini bisa menyebabkan, ya, bala yang ada di negeri kita itu bisa terangkat. Contoh itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah itharu ma yuhibbuhullahu ala ma yuhibbul abdu inda tazahumil mahabbatain. Dia lebih mendahulukan sesuatu yang Allah cintai daripada yang dia cintai ketika berbenturan dalam dua kecintaan. Nah, ini sering terjadi nih. Ya. Misal dalam urusan pekerjaan terkadang. Kita akan lebih dekat dengan Allah dan Allah akan cinta kepada kita. Taib. Kemudian yang keenam adalah at-ta'ammul fi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. Merenungi nikmat-nikmat Allah secara zahir dan batin. Dan memperhatikan kebaikan, kemurahan serta, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Terkadang kita ini sering lupa atas nikmat Allah. Gak bisa makan satu hari, kita katakan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Padahal nikmat mata, nikmat kita melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat bisa bercengkerama dengan keluarga, ini bagian daripada kenikmatan Allah. Ya, kenapa kita sering lupa terhadap perkara tersebut? Kita yang ingat selalu kenikmatan yang bersifat zahir. Nikmat batin, yaitu nikmat yang paling tinggi, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, adalah nikmat saat di mana kita masih dalam keadaan muslim. Terus kita syukuri. Bagaimana Allah akan menambah nikmat tersebut kalau kita tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah? Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, jangan selalu memandang nikmat itu secara zahir. Nikmat batin itu paling penting, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan dalam jiwa kita. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, ya, sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah inkisarul qalbi baina yadayillah wa iftiqari ilaih. Merendahkan hati di hadapan Allah dan menunjukkan rasa butuh kita kepadanya. Jangan sombong. Itu yang paling penting. Rendahkan hati kita di hadapan Allah. Dan tunjukkan kita ini memang butuh Allah. Ya. Apapun yang ada di dunia yang menjadi fasilitas kita itu dari Allah. Artinya hamba itu butuh.
Yang diciptakan itu butuh kepada yang telah menciptakan. Ya. Secara sederhana, walillahil matsalul a'la. Secara sederhana, kita seorang anak itu butuh orang tua. Dia yang melahirkan kita. Nggak mungkin tidak. Misal kita anak sukses, suatu saat pasti masih butuh orang tua. Dalam keadaan apapun, terkadang kesuksesan kita diuji oleh Allah, kemudian kita dalam keadaan miskin. Kita mau kembali kemana? Kalau misal orang tua kita masih hidup, pasti kita ada dan akan datang ke orang tua, minta tolong kepada orang tua kita, meskipun sebelumnya kita sia-siakan mereka. Ya, ini contoh kecil. Apalagi berbicara dengan al-khaliq wal makhluk, sang pencipta dan yang diciptakan. Kita ini diciptakan siapa? Allah. Harusnya kita ini butuh kepada Allah, bukan butuh kepada yang lainnya. Salah. Ya. Mau sesuatu, malah kita mencari asbab-asbab hal-hal yang kita sibukkan dengan hal-hal duniawiyah. Tapi kita tidak memohon dahulu kepada Allah. Ya. Boleh kita mencari asbab, ikhtiar dengan yang lainnya, tapi yang terpenting adalah keyakinan kita kepada Allah. Ikhtiar itu bagian daripada usaha. Ya. Tapi butuhnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-8 adalah al-khulwatu billahi waqtan nuzulil ilahi, ya, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaitu selalu bermunajat, berkhulwat kepada Allah di waktu-waktu di mana Allah itu turun ke langit dunia. Kapan itu? Di sepertiga akhir malam. Habiskan waktu itu untuk zikrullah, untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, beristighfar dan bertobat di waktu-waktu itu. Ya, habiskan waktu itu karena Allah saat itu mengatakan, waman yas'al, barang siapa yang meminta tu'ta akan diberi. Ya. Waman yad'u yastajib, barang siapa yang meminta maka akan diijabahi. Waman istaghfara, barang siapa yang meminta ampunan maka faghfara lahu, maka Allah akan mengampuni atas dosa-dosanya. Berkhalwat akan mendapatkan kecintaan kepada Allah, plus akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Ya. Warajulun fafadat ainahu, ya. Seseorang yang dia menangis ketika berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 adalah mujalasatu ahlil khair wassalah al-muhibbina lillahi wal istifadatu min kalamihim. Seringlah duduk-duduk dengan orang-orang baik, orang-orang saleh yang mencintai Allah, dan ambillah faedah-faedah dari kalamnya. Nah, ini dalam masalah pergaulan. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang baik, jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Kalau dikatakan kok selektif banget sih bergaul saja, ya memang harus selektif. Karena ini menyangkut tentang akhlak dan karakter kita serta ibadah kita. Cari orang-orang yang dia selalu mengajak kebaikan. Cari orang-orang yang selalu mengajak ibadah kepada Allah. Ya. Apapun itu, korbankan kita, waktu kita, harta kita, jiwa kita. Ya. Jika itu untuk kebaikan, maka tidak akan ada ruginya sedikit pun. Wallahi nggak ada ruginya sedikit pun. Duduk-duduk sedikit dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Sedikit bertanya ilmu. Ya. Buka dengan pertanyaan ilmu. Ya. Jangan selalu membuka dengan candaan. Boleh bercanda, boleh bergurau, boleh. Tapi ada kalanya saat-saat kita duduk-duduk, bukalah dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Sehingga majelis kita, duduk-duduk kita ini ya, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tayyib yang ke-10, yang terakhir adalah al-ibtiadu an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi minasyawagil. Menjauhi hal-hal yang menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang jauh yang menghalangi kita, sebab-sebab yang menghalangi kita, hati kita dengan Allah, yaitu perkara-perkara yang syawagil, yaitu perkara-perkara yang menyibukkan, itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya.
Itu yang paling penting. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, 10 hal kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala yang menjadikan yang menyebabkan kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah. Allah cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau mengatakan wa min tawabi mahabbatillahi wa lazimiha mahabbatu Rasulillah. Dan tuntutan ya, mencintai Allah itu konsekuensinya adalah cinta kepada Rasul. Pasti. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan kalian sehingga aku itu lebih kalian cintai dari orang tua, anak-anak dan manusia yang lainnya. Artinya memberikan kedudukan kecintaan kepada Rasulullah itu setelah kecintaan kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena mencintai Rasul itu selalu mengikuti mencintai Allah. Ini karena tuntutan. Makanya kalau orang cinta kepada Rasul berarti dia telah mengikuti tuntutan kecintaan dia kepada Allah. Ya, itu. Ada sebagian orang yang cinta kepada Rasul tapi ya, dia menyelesaikan apa-apa yang datang dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia justru malah mentaati orang-orang yang menyimpang, ahli bidah, orang-orang yang pendosa. Dia malah mengikuti hal seperti itu. Bahkan menghidupkan bidah, meninggalkan sunnah. Ini kecintaannya kecintaan yang dusta. Ya. Karena apa? Li'annal muhib yuti'u mahbubi. Orang yang cinta itu pasti akan taat kepada yang dia cintai. Nah, kalau sudah menyelisih apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh yang dicintai, maka ini tidak disebut orang yang cinta. Ini seperti contoh ahlul bid'ah yang menyelisih sunnah kata beliau dengan menghidupkan maulid kata beliau. Ya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bid'ah atau melakukan perbuatan yang lebih besar daripada itu, berlebihan, gulu terhadap Nabi kita alaihissalatu wassalam, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan dan beristighosa kepada selainnya. Dan dengan ini kemudian mereka mengatakan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ini mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kedustaan yang paling besar. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-47, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul, wa ta'na dan kami taat. Tsumma kemudian apa? Tawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Malah mereka berpaling ya dari Allah dan Rasulnya setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah perkara kecintaan. Yang jelas adalah cinta itu ada dua, cinta yang khusus dan cinta musyarakah bersamaan. Manusia berada di level cinta musyarakah kebersamaan. Seperti cinta dia terhadap sesuatu yang memang ia butuhkan dalam urusan dunianya. Ini boleh ataupun tidak boleh, asalkan kecintaan dia tidak didahulukan, kecintaan dia kepada makhluk dan kepada yang lainnya tidak ia dahulukan dari kecintaan dia yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kepada Allah menumbuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.